Dan halo semuanya, senang banget bisa lagi di obrolan kali ini. Aku mau nanya satu hal. Tadi pas kalian lagi scrolling sebelum klik video ini, apa yang kalian rasain? Ada rasa senang atau malah ada rasa sesak yang tipis banget di dada? Jujur ya, belakangan ini aku sering ngerasa capek banget tiap kali buka media sosial. Bukan capek karena jempol aku yang pegel, tapi capek karena mata dan pikiranku dipaksa buat ngeliat etalase hidup orang lain yang isinya pamer semua. Entah itu pamer pencapaian, pamer barang baru, sampai pamer kebahagiaan yang kelihatannya nggak punya celah sedikit pun. Kadang aku mikir kayak gitu kan, tapi di satu sisi aku tuh mikir kayak bisa aja gimana kalau yang mereka posting itu ya mereka nggak ada tujuan buat pamer gitu, atau memang hatiku aja yang terlalu terlalu berburuk sangka gitu. Tapi ya apapun itu gitu, kadang kita kayak lebih berat menanggapi postingan tersebut dengan mengatakan pamer. Dan pernah nggak sih kalian ngerasa kalau sosmed itu sekarang bukan lagi tempat buat berteman, tapi jadi arena pertandingan kayak siapa yang paling sukses, siapa yang paling kaya gitu, kehidupan siapa yang paling bahagia gitu. Nah, hari ini aku pengen kita bedah perasaan itu, kita obrolin kenapa kita ngerasa capek dan gimana caranya biar kita nggak gila di tengah gempuran pamer ke pamer ini. Coba deh kita pikirin bareng-bareng, apa yang kita lihat di layar itu cuman 1% dari hidup orang. Iya, dari hidup orang itu. Sisanya ya ada 99% hidup mereka yang kita nggak tahu gitu. Ya mudah-mudahan aja baik gitu kan. Tapi kadang kita mikir kayak apa ya, bisa aja itu berantakan gitu ya, tapi kita nggak tahu hidup orang lain gitu. Intinya yang kita lihat di layar itu cuman 1% gitu, nggak menggambarkan, postingan tersebut tidak menggambarkan keseluruhan dari hidupnya gitu. Kayak kita ngelihat yang lagi nangis, yang lagi pusing bayar tagihan, atau yang lagi berantem sama pasangan, ya itu semua disembunyiin rapat-rapat di sisa hidupnya yang 99% itu. Masalahnya otak kita itu seringkali nggak bisa bedain mana yang diatur dan mana yang real. Pas kita lihat teman kita posting mobil baru, otak kita langsung bandingin sama diri kita yang mungkin masih naik motor atau transportasi umum atau naik sepeda. Kita bandingin belakang layar kita yang berantakan sama panggung utama mereka yang udah diatur cahayanya, filternya, dan dipilih dari puluhan kali tag, dan juga dibuat caption yang menarik. Akhirnya apa? Kita ngerasa tertinggal, kita ngerasa hidup kita tuh kayak payah banget. Padahal kita cuma lagi bandingin dunia nyata kita dengan film pendek buatan orang lain. Dan capek gak sih harus terus-terusan ngerasa kurang cuma karena lihat potongan hidup orang yang bahkan kita nggak benar-benar kenal. Kadang aku mikir kayak ya dulu sebelum sosmed itu marak kayak sekarang, pasti kita kalau misalnya lihat pencapaian kayak lihat teman terdekat, tetangga, ataupun kayak teman sekolah gitu. Nah sekarang kita itu suka iri sama orang-orang yang kita nggak kenal dan dia juga nggak kenal gitu. Bahkan nama akunnya pun bukan nama asli gitu. Nah kadang suka iri sama kayak ada ya orang kayak gini gitu. Terus kita bandingin sama hidup kita kayak wah ini kok jadinya kayak gini gitu. Kayak ngerasa nggak seberuntung itu kah aku gitu. Dan
Terus kenapa sih orang pamer? Aku mikir mungkin kita semua itu sebenarnya lagi haus validasi. Di dunia yang semakin berisik ini, kita takut banget nggak kelihatan. Jadi pamer itu jadi cara instan buat bilang, lihat ya, aku ada loh, aku hebat, dan lihat aku sukses gitu. Nah, look at this, aku sukses bro gitu. Tapi yang bikin sedih, budaya pamer ini menular. Pas satu orang posting sesuatu yang mewah, yang lain ngerasa harus ikutan biar nggak kelihatan kalah. Akhirnya sosmed itu isinya cuman tumpukan rasa insecure yang dibungkus sama barang-barang mahal atau kata-kata motivasi yang yang sebenarnya juga lagi pamer kebijaksanaan. Aku pernah ada di posisi itu, ngerasa harus posting hal yang wah biar nggak dibilang kuper. Tapi setelah aku pikir-pikir, kayak buat apa gitu? Buat dapet jempol dari orang yang mungkin sebenarnya juga lagi nungguin momen kita jatuh. Itu tuh melelahkan banget rasanya bro. Menjaga image itu lebih mahal harganya daripada barang yang dipamerin itu sendiri. Belakangan ini aku mulai belajar mundur sedikit. Aku mulai cari kebahagiaan di hal-hal yang nggak bakal dapat banyak like atau diposting. Misalnya jalan-jalan sore, menyusuri gang kecil di pinggiran kota dengan sepeda, lihat bapak-bapak lagi main catur, dengerin suara burung, bersihin motor, siram tanaman bunga, atau sekedar ngerasain angin yang lewat. Hal-hal itu nggak estetik buat difoto, tapi rasanya di hati itu jauh lebih adem daripada dapet 1000 notifikasi. Aku sadar kalau momen paling berharga dalam hidup adalah momen yang nggak sempet aku rekam. Karena pas aku benar-benar bahagia, aku lupa kalau aku punya HP. Aku pengen kalian juga coba itu. Coba deh cari satu hal hari ini yang bikin kalian senyum, tapi jangan diposting. Simpen buat diri kalian sendiri dan ya rasain bedanya. Jadi kalau kalian hari ini ngerasa capek lihat sosmed isinya pamer semua, itu tuh normal. Itu tandanya jiwa kalian lagi minta istirahat dari hiruk pikuk kompetisi palsu itu. Kita nggak perlu jadi sesuatu di mata internet buat dianggap berharga. Kayak hidup kalian yang biasa-biasa aja, perjuangan kalian yang nggak kelihatan, rasanya lelah kalian hari ini, itu semua nyata, itu semua valid. Dan jangan biarkan postingan orang lain kayak ngerampas rasa syukur kalian hari ini. Makasih ya udah mau dengerin curhatan aku yang agak panjang ini. Dan aku penasaran, kalian sendiri biasanya ngapain sih kalau udah mulai enak sama sosmed? Coba ceritain di bawah. Aku pengen tahu cara kalian bertahan di dunia digital yang makin aneh ini. Aku pamit dulu, tetap jadi diri kalian yang asli meskipun gak estetik. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Gokil.